Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya, di siang yang hari ini kita akan membahas soal PPKN ya. PPKN kelas 7 dan 8 yang pernah dikerjakan dulu ya, baik yang dulu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dalam hati dimulai. Oke, berdoa siapkan selesai. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal PPKN kelas 7 dulu ya. Nah ini sudah ada yang hadir. Nah siap ya, sekarang kita bahas dulu yang kelas 7 nih, sekalian review. Nanti setelah itu kita yang kelas 8. Oke, kita mulai. Ya, Nah, sip. Nah ini udah kelihatan layarnya. belum. Oke, tunggu dulu. Nah, nah sekarang udah kelihatan. Udah. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal-soal kelas 7 dan kelas 8 ya, tentang pelajaran PPKN. Nah sekarang kita mulai ke kelas 7 dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, sebuah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya disebut apa nih? A, B, C, C, atau D? C, C, oke, betul C. ya. Nah, jawaban yang benar adalah C ya, keberagaman. Kalau perpecahan itu ya, jadi adanya konflik antara beberapa ini ya pihak. Kalau sumber daya itu yang dimiliki oleh negara ya. Kalau kekayaan alam itu SDA ya, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Oke, nomor 2. Nah, anggota BPUPKI berjumlah 62 orang dan diketuai oleh siapa? Ini mah review ya kelas 7. Coba masih ingat nggak? Kira-kira oleh Belum siapa? diajarin. Oh belum ajarin? Kayaknya B. Belum. Oke, betul ya. Oh padahal ini oke ya, udah 3 pak. Oke. Nah ini ya kita lihat tokoh-tokohnya nih ya. Nah ini yang sebelah kiri siapa? Paling kiri ini. Soekarno. Oke, Soekarno. Ini yang kedua siapa? Kedua dari kiri. Rajiman Widoningrat. Oke, yang ketiga. Suroso. Oke, kalau yang empat, yang keempat. Muhammad Yamin. Oke, nah yang menjadi ketua BPUPKI adalah betul ya B. Dokter KRT Rajiman Widioningrat. Oh ini belum diajarin. Belum. Oke, ah ini kelas 7 ya kalau katanya. Oke, sekarang nomor 3. Nah, untuk mewujudkan realisasi dari janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yakni sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang apa? Tahu nggak? Nadia. Enggak. Oke, C. oke betul ya. Jawabannya adalah C. Hasil sidang kedua adalah rancangan UUD ya. Kan udah ada, jadi tinggal dirancang undang-undang dasarnya. Sekarang nomor 4. Tokoh-tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara kecuali siapa? Tahu nggak? Yang ini. B. Gak tahu. Gak Oke. diajarin. Oh enggak ya. Oke, entar. Tapi ini yang di soal teori ini sih ya. Oke, nah coba. Nah, ini kita lihat ya, ini untuk pengetahuan aja ya. Kalian review atau mungkin kalau sekarang baru tahu ya. Nah, ini jadi tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah ada 3 ya, siapa aja di sini di gambarnya. Yamin. Terus, Muhammad Yamin. Supomo. Soekarno. nah berarti yang bukan siapa? Hatta. Oke, betul jawabannya D ya. Sekarang kita nomor 5. Panitia 9 mengadakan sidang pada tanggal berapa? Tahu nggak ini? Enggak. Oke, jadi ya panitia 9 itu. C. Oke, betul. Sip ya. C 22 Juni 1945 di kediaman IR Soekarno ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, ini yang tadi ya, rapat yang tadi. Nah, oke, kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sila pertama, Piagam Jakarta diganti menjadi titik-titik dalam pembukaan UUD 1945. Tahu nggak ini?
Enggak. B, Oke, A. oke betul ya. Nah jadi dulu di Piagam Jakarta itu gini ya. Tahu coba sila Pancasila, tahu nggak nih bunyi Pancasila? Nah, pertama apa? Bunyi Pancasila itu sila pertama Tahu. apa? Yang pertama. Tuhan yang Maha Esa, Oke, nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, aha. Terus Persatuan Indonesia, ya kerakyatan sosial bagi seluruh apa? kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, eh, Oke, oke apa? Kerakyatan yang dipimpin. oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah itu dulu yang pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau dulu itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Tapi karena menimbulkan perpecahan jadi diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Oke, nomor 7. Di bawah ini yang bukan merupakan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yakni, nah ini yang bukan, kira-kira yang mana nih? Yang bukan komitmen. Berarti yang mana jawabannya? C. Oke, melakukan pengorbanan pribadi. Nah, ini pribadi ya, bukan pribadi untuk kepentingan pribadi. Oke, sip. Jawaban yang benar adalah C. Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, norma yang bersumber dari pergaulan hidup yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mengatur kehidupan kelompoknya disebut. Nah, ini norma apa? A. Oke, betul ya. Kesopanan. Oke, sekarang, nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 pasal berapa? Nah, pasal berapa nih? Tahu nggak? Kira-kira. Nggak tahu, kayaknya C. Oke, oke dari tadi yang kayaknya betul semua ya. Oke, nah ini nih bunyinya nih. Nah, coba mau dibacain gak bunyinya nih? Apa katanya? Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa Ibu Pertiwi yang berbentuk negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ya, dan bukan berdasarkan kekuasaan serta pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi dan bukan berdasarkan absolutisme. Absolutisme. Oke, ya jadi gitu ya. Jadi kalau yang absolutisme itu kayak korut ya, Korea Utara gitu ya. Jadi absolut, ada pemimpin tertinggi gitu ya. Oke, sekarang selanjutnya. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan cinta NKRI yaitu, ini mah gampang. Mana? NKRI apa? Hah? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu nama asli Indonesia ya. NKRI. Negara D. Kesatuan. Oke. Nah, benar ya. Nah, D. Oke. Kalau A rasis yaitu Sara ya. HBP itu tidak boleh. Jadi D yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke kelas 8. Oke, ini dia. Nah, coba nih, ini diajarin ya nih. Oke, perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Dua, sila pertama Pancasila dilandasi sila-sila lainnya. Tiga, sila kedua Pancasila melandasi sila ketiga, keempat, kelima, dan dijiwai oleh sila yang A. pertama. Oke, A. Oke, nah A. betul ya. Karena ini satu kesatuan, jadi antara lima sila itu saling melengkapi semuanya ya. Oke. Nah, nomor 2, sebagai norma hukum, Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya apa? Kita lihat. Oke, imperatif atau D. memaksa. Mungkin. Oke, Eh, negara lain? Abang negara lain? enggak. Oke, apa jadi? Hmm, A. A, norma-norma lainnya. Oke, coba. Nah, jawabannya benernya adalah C ya. Jadi mengikat C. dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk ya. Warga negara Indonesia aja ya kan Pancasila. Oke, nomor 3. Nah, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Hal tersebut merupakan karakteristik nilai Pancasila sila keberapa? Yang mana nih? A. A. Oke. Eh, Nah, iya. betul. Kan itu ya.
kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Jadi ada musyawarah dan perwakilan. Oke, nomor 4. Nah, apa peran sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Untuk apa sila B. keadilan? B. Setiap manusia. Oke, nah ini yang benar adalah C ya. Mengembangkan perbuatan yang luhur tercermin dalam sikap. Nah, soalnya kalau B itu makna kewajibannya agak berbeda gitu ya. Oke, jadi yang benarnya adalah C. Sekarang nomor 5. Ini panjang. Oke, kita baca nih. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan adanya hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD Negara Republik tahun 1945 yang tepat ditunjukkan pada nomor berapa nih? Oke, baca dulu ya. Kayaknya C atau B. C, Oke, C. C atau B? Oke, nah B ya, kita lihat B. Oke, nah kan sila alinea pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan rinci ya, uraian rinci dari kalimat pertama proklamasi. Sementara alinea keempat itu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi ya. Oke, kan alinea pertama sampai ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu masih menjelaskan ininya rinci ya. Kalau yang alinea keempat itu sudah ke tujuan Indonesia juga nanti alinea keempat ya. Oke, nomor 6. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memenuhi persyaratan. Di bawah ini adalah persyaratan yang kurang tepat. Nah, apa nih kira-kira yang tidak tepat sebagai B. persyaratan? B. Oke, mari B. kita rinci. Nah, ini ya, kita baca. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia telah memenuhi syarat. Jadi syaratnya itu ada 3 ya. Pertama, pembukaan ditentukan oleh PPKI ya. Yang kedua, pembukaan memuat falsafah negara atas politik dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Nah, jadi yang tidak tepat itu yang D ya. Oke, jadi itu bukan salah satu kaidah syarat sebagai pokok kaidah negara. Oke, sekarang nomor 7. Nah, pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang apa? Coba kita lihat tuh. Pokok kaidah negara. B. B, oke, betul ya. Kan udah fundamental jadi kayak ininya. Kayak dasarnya jadi tetap kuat dan tidak berubah. Sekarang nomor 8. Perhatikan pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam alinea keempat ditunjukkan pada nomor, nah yang mana nih? Alinea keempat. C. Yang mana? C? C. Oke, yang C ya. Satu, tiga, oke ya. Satu, tiga, dan empat. Bukan ya, yang benar nih adalah B ya. Satu, dua, dan empat. Tujuan negara, cita-cita, dan dasar negara. Nah, kalau kedaulatan rakyat mah ada di 1 sampai 3 ya. Jadi yang benarnya adalah tujuan negara, cita-cita, dan dasar negara. Oke, nomor 9. Oke, di kotak. Bentar. Oke, coba. Budi hitung. A. Oke, betul di Yogyakarta. Oke, sekarang nomor terakhir. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat mengenai nilai-nilai universal dan lestari yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nih, kita baca dulu. Yang mana yang dimaksud dengan universal dan lestari nih, yang mana nih? Universal dan lestari. Seperti yang mana? Lihat. Oke. Bentar. D. D. Oke. Nah, betul ya. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia yang mampu menampung dinamika masyarakat. Nah, ya, secara keseluruhan misalnya pada kalimat oke, kan universal bisa menyeluruh gitu ya.
itu udah beres ya kalau pembahasan soalnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau pembahasan teori udah Enggak. beres. Oke, ada yang ini nggak yang belum ngerti yang mana gitu biar dibahas? Nah, kita Enggak ngerti yang UUD panjang banget. oh yang mana? Yang semuanya UUD panjang banget. Yang nomor berapa? UUD. Aku di sekolah soalnya nggak diajarin itu. Oh yang ini. Ya, Oke. Nah ya, universal dan lestari. Nah jadi ini tuh maksudnya gini ya, sudah tepat karena penyebaran tersebut fleksibel. Nah jadi nilai yang apa katanya, universal dan lestari itu, kalau universal jadi bisa diterima oleh seluruh ya, seluruh masyarakat dunia, dan lestari jadi bisa fleksibel gitu mengikuti perkembangan zaman, jadi UUD itu ya maksudnya itu, jadi mampu mencakup ke semuanya gitu ya, semua warga, semua negara, jadi bisa diterima oleh semuanya gitu, oleh bangsa-bangsa yang beradab, oleh semuanya gitu ya, maksud dari universal dan lestari. Kan universal itu jadi mencakup semuanya ya, kalau lestari itu selalu ya, ada, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, dinamis maksudnya itu gitu ya. Jadi universal itu dapat itu apa, mencakup semuanya, semua negara-negara yang berbudi luhur. Dan kalau lestari itu jadi bisa menyesuaikan gitu, mengikuti zaman, jadi tidak pernah punah gitu ya, karena lestari mengikuti perkembangan zaman. Oke, oke. tapi sisanya dipelajarin ya, sisanya ada. Ada beberapa kayaknya, tapi nggak diujianin. Oh nggak diujianin, oh udah ujian. Belum, tapi udah ada Oh, kisi-kisinya. oh ya oke, kisi-kisinya ya. Oke, berarti untuk hari ini kita mana share software ya. Mhm. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah beres ya. Nah, ini udah bisa di bentar. Nah, oke, stop share. Oke, Nasya ya. Alhamdulillah tadi jadi yang terakhir ya, universal dan lestari itu seperti itu. Oke, alhamdulillah alamin. Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Oke.